Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Jejak dua kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Lebak, Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekadar bernostalgia. Pantauan udara tim liputan Kompas TV ini memperlihatkan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung, hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga, kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung ini. Sebagian warga datang ke lokasi untuk mengenang masa lalu. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya. Pada bilang sedih gitu kan. Itu kalau bahasa kampungnya nelangsa gitu kan. Perasaannya sekarang itu sedih gitu. Kenapa sedih, Bu? Karena udah nggak ada rumah. Iya. Dulu Ibu tinggalnya di daerah yang bagaimana? Di sini. Alhamdulillah waktu dulu enak tinggal di sini. Sekarang mah nggak begitu enak lah. Apa, Bu, dulu keenakannya tinggal di Desa Sukarame ini? Ya sandang pangan cukup gitu. Iya, air juga ada. Sekarang mah kan ada air agak susah gitu. Iya. Mulai tahun berapa, Bu, di relokasinya? Tahun berapa, Pak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun aja. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan 2015-2019. Menyusutnya air di musim kemarau tidak hanya memunculkan kampung yang tenggelam, sebagian warga di berbagai daerah juga terdampak kekeringan hingga terancam gagal panen. Tim Liputan Kompas TV, Lebak, Banten. Saudara, kita akan melihat situasi terkini di kampung yang tenggelam di Lebak, Banten ini. Sudah ada terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeyang dan Andika Pratama. Zefanya, jadi bisa digambarkan suasana di sana seperti apa? Mengapa warga masih ingin kembali untuk melihat rumah mereka yang dulu ada tapi sekarang sudah tenggelam karena proyek bendungan? Satu kata, Vidi, kangen. Kalau kata warga yang sejak pagi hari tadi saya temui, banyak yang berkunjung ke Dermaga Somang, tempat kami melaporkan saat ini. Bersama anaknya juga mereka melihat kembali ke titik yang jauh di sana di belakang saya, di mana mereka sama-sama mengulas kembali atau flashback ke momen-momen ketika mereka masih menjalani kehidupan di Kampung Somang, atau di mana Kampung Somang ini ada dua desa, yakni Desa Sukarame dan juga Desa Sukajaya. Nah, jaraknya kalau dari Dermaga Somang ini, Vidi, ini kurang lebih 200 meter. Jadi kalau kita mau kembali melihat ke titik Kampung Somang itu, kita harus naik rakit. Ini yang Anda lihat di visual Anda. Ini adalah rakit yang disediakan. Ada juga sebenarnya nanti warga yang menuntun begitu ya untuk menyusuri kembali perkampungan Somang yang dulu ditenggelamkan begitu. Kenapa harus naik rakit kalau tadi saya bertanya? Karena jalannya kecil sekali. Karena kita ketahui dulu Desa Sukarame dan Sukajaya ini adalah pemukiman padat penduduk. Jadi jalannya kecil sehingga hanya dapat disusuri dengan rakit yang tersedia. Nah, tapi kalau untuk melihat dari pinggir
Desa Sukarame dan Sukajaya ini bisa juga naik perahu sebenarnya, tapi karena cukup besar perahunya jadi hanya bisa menyusuri dari pinggir-pinggir kerangka-kerangka atau sisa-sisa bangunan dari Desa Sukarame dan juga Desa Sukajaya ini. Nah, Vidi, memang kalau bertanya ke warga sejak kapan sih kemudian kampung mereka ini mulai muncul, mulai terlihat lagi. Ini katanya sejak tahun 2023 sudah sempat terlihat sedikit begitu ya beberapa bangunannya karena musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Lebak, Banten, dan di tahun ini juga muncul kembali, bahkan cukup rendah begitu penyusutan airnya di Bendungan Karian Kabupaten Lebak, Banten, sehingga membuat bangunan-bangunan yang puing-puing rumah sisaan begitu ya, bekas pembebasan lahan yang dilakukan ini kemudian bermunculan kembali. Sedangkan warga yang dulunya tinggal di sini sejak pembebasan lahan dilakukan sekitar tahun 2020-2021, ini kemudian mereka tinggal di daerah yang tidak terlalu jauh letaknya dari Kampung Somang ini, sehingga ketika mendengar kabar dan bisa melihat lagi rumah-rumah mereka di masa lalu begitu ketika masih tinggal, ini banyak warga yang kembali berdatangan bernostalgia bersama keluarganya untuk mengingat lagi momen-momen kebersamaan di Desa Sukarame dan juga Sukajaya. Adapun kalau melihat informasinya, luas dari Bendungan Karian Kabupaten Lebak, Banten ini, Vidi, ini luas sekali, 1,7 hektar, yang dimana ada 11 desa kurang lebih yang ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan ini. Tapi memang karena musim kemarau, air surut, hanya dua desa yang terlihat. Jadi sebenarnya ke arah sana itu masih luas, ada beberapa desa lainnya yang berada di bawah permukaan air Bendungan Karian Kabupaten Lebak, Banten ini. Sementara itu, melihat dari sisi musim kemarau, tadi memang warga menyebut merasakan dampaknya tentu warga yang tinggal di Banten ini, di mana kesulitan untuk menerima air bersih, salah satunya yang kendala yang mereka rasakan begitu ya. Dan juga kalau melihat sebenarnya informasi pembangunan dari Bendungan Karian ini adalah banyak, salah satunya untuk menangkal banjir dan juga sebagai irigasi untuk pertanian. Sementara demikian, Vidi, kembali ke studio. Baik, ketika air menyusut karena musim kemarau sehingga jejak-jejak kampung muncul kembali, ini membangkitkan kembali nostalgia dan kenangan kepada para warga yang pernah tinggal di situ. Terima kasih Zefanya Situmeyang untuk laporan Anda. Saudara, untuk lebih jelasnya lagi terkait tenggelamnya kampung di Lebak, Banten, kita akan bergabung dengan sejarawan Museum Multatuli Ubaidillah Mukhtar. Selamat siang, Mas Ubaidillah. Selamat siang, Mas. Mas Ubaid, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang. Mas, ini kan ini kemarau, terus kemudian desa yang pernah tenggelam ini muncul lagi di Kampung Somak, ini di Kampung Somang di Lebak, Banten. Apa yang bisa diceritakan dari bekas permukiman padat ini, Pak? Iya, terima kasih, Mas. Desa atau Kampung Somang, Desa Sukarame di Kecamatan Sajira, Lebak, Banten, ini adalah satu dari sekian kampung yang tenggelam karena ada proyek waduk Karian. Nah, sebetulnya bahasa muncul kembali ini kurang cocok ya, karena sebenarnya ini kampung yang berada di hulu Danau Karian di sungai, pengisinya adalah sungai Ciberang. Jadi bahasa yang lebih tepat karena di hulu, jadi tidak betul-betul tenggelam sebenarnya desa Somang ini, Mas. Oh, baik. Jadi apa yang kemudian waktu itu membuat kampung ini diputuskan menjadi lokasi waduk? Apa yang bisa Anda ceritakan ini? Iya, ini satu kesatuan dengan desa-desa yang lainnya, Desa Sukarame, Desa Sukajaya, kemudian kampung-kampung di Kecamatan Sajira, kemudian sebagian di Lewi Damar, kemudian ke Cimarga, di Rangkas Bitung juga. Jadi ini kampung paling hulu di Waduk Karian, sehingga muncul narasi muncul kembali
Padahal ini sebenarnya karena posisinya ada di hulu sehingga tampak muncul, padahal tidak sepenuhnya ketika pun airnya penuh, Kampung Somang ini tidak seluruhnya tenggelam kayak gitu, Mas. Jadi hanya sekitar 20%. Oke, lalu lokasi tersebut apa, Mas? Yang bisa, ini kan warga tadi mengeluhkan misalnya sekarang kemarau, susah air, atau mereka dulu nggak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya di kampung yang lama, atau memang fenomenanya seperti itu, atau kampung yang lama ini memang memiliki nilai tersendiri bagi pertanian warga di sana, atau seperti apa, Mas? Iya, tentu saja ya. Kita yang tinggal di sebuah kampung atau di desa tentu saja akan punya kenangan tersendiri, akan punya keterkaitan dengan tanah tempat kita dilahirkan. Dan ini fenomenanya umum sebenarnya, tidak hanya di Kecamatan Sajira ataupun di Desa Sukarame saja, tapi juga di kecamatan-kecamatan lainnya agak kesulitan air gitu ya, karena memang posisi musimnya seperti ini gitu. Nah, kalau konteks kampung yang kita bicarakan yaitu Kampung Somang, saya pikir ya memang punya sejarah tersendiri, kemudian yang paling dekat bisa dijangkau di posisi buka tutup pintu Waduk Karian ini, sehingga sekarang jadi ramai seperti ini gitu, Mas. Oke, dulu proses relokasinya tapi seperti apa, Mas? Emang seperti apa yang bisa Anda ceritakan? Ya, kalau proses relokasinya seperti juga relokasi di kampung-kampung yang lainnya, ada Cikapas atau Kampung Calung Bungur memang yang juga dilakukan oleh pihak Kementerian PU dan yang lainnya. Kemudian juga sudah ada tempat relokasi tersendiri gitu. Nah, kalaupun tadi misalnya ada warga yang datang berkunjung, itu adalah bagian dari proses melihat kembali. Sebenarnya juga bisa bisa tidak hanya di hari-hari seperti ini. Proses tampaknya itu ketika sekarang surutnya 20%, misalnya tampak sampai ke sebagian besar rumah-rumah di sana kayak itu. Baik, Pak Ubaidillah Mukhtar, sejarawan dari Museum Multatuli. Terima kasih untuk berbagi pandangan di Kompas Siang. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih, Mas.